Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore para sahabat-sahabat Raja Go TV. Ya, Jago TV alhamdulillah sudah mengudara pada sore ini. Raja Go TV mendapat kesempatan yang sangat berharga dan atas kehadiran senior kita, pengayang. Beliau merupakan politikus, kemudian jurnalis, dan banyaklah sebanyak banyak pengalaman yang akan kita dapatkan daripada beliau ini. Pada hari ini kita tahu bahwa kemarin sudah dilakukan PSO di Kota Banjarmasin, dan dari perhitungan suara walaupun PSO itu kalah sepertinya Pak Ibnu Sima, tapi secara kumulatif masih beliau di urutan pertama atau sebagai pemenang Pilkada Kota Banjarmasin. Nah, bagaimana pendapat tentang beliau ini dan tentang Pilkada dan PSO kemarin? Ya, terima kasih Pak Dr. Halim, sahabat saya dan anak saya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kita mengapresiasi bahwa pemungutan suara ulang di Kota Banjarmasin alhamdulillah tanggal 28 April 2021 kemarin berjalan dengan tertib, aman, damai, jujur, adil, dan rahasia. Ini sebuah aset demokrasi yang mudah-mudahan insya Allah ke depan demokrasi kita di Kota Seribu Sungai ini semakin tumbuh dan berkembang. Kemarin kita mendapatkan hasil dari perhitungan cepat bahwa petahana Haji Ibnu Sina insya Allah masih mempertahankan posisinya sebagai wali kota untuk yang kedua kalinya. Namun ada satu hal yang cukup menarik bagi saya sebagai seorang pengamat politik khusus kelas Banua. Jadi bukan pengamat secara nasional, tapi di tingkat lokal Banua Kalimantan Selatan, bahwa kemenangan Hajah Ananda di PSU mengalahkan Ibnu Sina ini cukup mengejutkan. Jadi bagi Ibnu Sina sendiri juga tidak pernah memperhitungkan bahwa dia akan kalah di dalam PSU ini. Padahal pada pemilu wali kota 9 Desember 2020 yang lalu, di 3 kelurahan yang hari ini memenangkan Hajah Ananda itu justru Ibnu Sina menang, begitu loh. Nah, setelah diulang kok kalah, dan kalahnya ini kalah telak gitu, karena 66% dari pemilih yang tingkat kehadirannya kurang lebih 70% itu Hajah Ananda mendapatkan 66, sekian persen. Nah, sementara Ibnu Sina aja mampu mencapai 28%, sekian. Nah, ini artinya ada apa kan begitu. Tapi terlepas daripada hal-hal yang barangkali suara-suara minor dan lain-lain, bagi saya perubahan itu bisa saja terjadi, perubahan pilihan lebih-lebih di dalam menentukan pemimpin mereka. Tetapi karena memang ini adalah masalah politik, sehingga tetap saja yang namanya taktik, strategi itu memang sangat menentukan di lapangan. Nah, ini tentu tidak lepas daripada wadah di mana Hajah Ananda berlayar, dalam hal ini Partai Golkar dan koalisinya, terutama leading artinya dikomandani oleh Partai Golkar. Nah, kita tahu Partai Golkar ini memang partai yang sudah malang melintang dengan pengalaman yang sangat syarat sekali menghadapi event-event pemilu kada, pemilihan legislatif. Sehingga kalau berbicara dari teknik strategi, memang tidak ada partai yang bisa mengalahkan Partai Golkar dari segi pengayaan penguasaan di lapangan. Nah, barangkali itulah yang saya lihat sebuah kekuatan Hajah Ananda, kenapa dia bisa menang. Di samping tentu ada faktor-faktor lain. Tetapi kalau kita kembali sekarang kepada hasil penelitian yang pernah dilaksanakan oleh
Dr. Taufik Arbain, salah satu dosen senior di Universitas Tamu Mangkuran. Beliau mengatakan dalam hasil penelitian di tengah masyarakat, khususnya di kota Banjarmasin ini, bahwa hampir 70% masyarakatnya itu welcome, menerima yang namanya money politik. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kemenangan Haji Ananda ini bisa sebanding lurus dengan hasil penelitian Dr. Taufik Arbain itu? Artinya, apakah di dalam PSU ini bukan mustahil masih terjadi money politik? Nah, tentu ini masing-masing orang punya pendapat sendiri-sendiri. Namun dalam kacamata saya sebagai seorang pengamat politik, memang hampir mustahil melepaskan money politik itu di dalam event-event, lebih-lebih pemilihan yang bergengsi. Jadi selama ini kita kan disuguhkan seperti contohnya, misalnya hadirnya calon gubernur kita Denny Indrayana sekarang yang saat ini artinya leading setelah hasil MK kemarin dengan perolehan suara 22.000 lebih daripada Paman Birin. Ada masyarakat yang bertanya kepada saya, Pak, apakah kemenangan Denny Indrayana yang cukup spektakular itu tidak ada unsur money politiknya? Nah, memang secara gamblang kita tidak bisa menjawab ya atau tidak. Tetapi satu hal yang pasti di lapangan, tidak mungkin seorang calon itu tidak mengeluarkan duit. Nah, mungkin untuk beli makan, teh, minum, ongkos bensin, teman-teman relawan yang bergerak di lapangan, itu hal-hal yang lumrah terjadi dalam dunia politik. Termasuk mungkin para saksi yang ditempatkan di wilayah-wilayah yang jauh. Nah, hal-hal demikian itu tidak bisa kita lepaskan daripada uang, money. Nah, persoalannya sekarang adalah apakah uang itu bergerak secara vulgar. Misalnya contoh, besok pemilihan wali kota atau gubernur, tolonglah aku esok dicoblos. Nah, ini 200.000. Nah, barangkali ini yang dimaksud money politik dalam arti yang sesungguhnya, artinya ada semacam transaksi secara konkret di mana baik nominal maupun akad itu ditegaskan secara real. Tetapi kalau yang berhubungan di luar itu nggak bisa lepas daripada yang namanya pendanaan. Nah, begitu juga halnya kalau kita melihat kemenangan Haji Ananda ini, apakah dia bisa bebas daripada hal demikian? Begitu juga Haji Ibnu Sina, saya meyakini tidak akan pernah lepas daripada yang namanya duit, jaromai rama, duit lagi, kan begitu. Nah, jadi di dalam masalah ini kita memang dituntut untuk semakin dewasa melihat pada porsi mana uang itu sebenarnya kita katakan ini money politik, ini tidak. Tentu ini memerlukan kajian yang lebih dalam di dalam rangka kita membangun demokrasi di benua yang lebih baik. Barangkali itu Pak Dr. Halim sebagai tanggapan saya ya sebagai warga masyarakat di Kota Seribu Sungai ini yang punya intens perhatian bagaimana demokrasi itu bisa tumbuh dan berkembang ke depan. Waduh, ya memang hebat sekali analisisnya. Memang kalau kita melihat sehingga tidak ada istilah kada baduduitan tuh rasanya agak mustahil ya. Saya juga pernah merasakan pada awal kan kita perlu uang untuk misalnya membuat alat peraga, sponsor dan sebagainya memang perlu lah. Tapi memang yang disebut dengan money politik itu mungkin ya pemberian langsung amplop dan sebagainya atau sembako dengan harapan ada untuk memberikan pencoblos. Ya, saya kira itu dulu sesi pertama untuk bincang-bincang kita dengan senior kita, guru kita juga ini pakar politik kita. Analisis beliau cukup sangat dan beliau sering jangan lupa di subscribe di YouTube beliau yaitu Karya Orang Benua. Terima kasih Pak pamit, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.